Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Kita lagi ada di rumah kakek ya teman-teman. Jadi saya akan membantu kakek saya untuk memberi makan beberapa ternak ya teman-teman ya. Tapi di tempat kakek saya teman-teman ini memang nggak ada LPG ya, karena orang kuno ya teman-teman ya. Jadi kita cedok pawon seperti ini teman-teman. Kalau cedok pawon itu namanya di tempat teman-teman itu apa ya? Kalau di saya ya memang cedok pawon ya teman-teman ya, karena kita memang menyalakan tungku seperti ini teman-teman. Jadi kalau di rumah kakek saya itu nggak ada LPG teman-teman. Gas LPG itu sebenarnya ada, kalau di kampungnya itu ada teman-teman. Cuman kakek saya itu kan orang lawas ya teman-teman. Mau pakai LPG itu juga takut. Katanya takut meledak, takut terbakar dan lain sebagainya seperti itu teman-teman. Ya namanya orang lawas ya teman-teman ya. Kakek saya itu keren teman-teman. Udah 75 ya usianya teman-teman. Tapi beliau itu masih giat ya untuk peternak dan lain sebagainya, itu masih giat. Ke sawah itu nyangkul juga masih kuat teman-teman. Nah kali ini saya akan bantu-bantu untuk memberi pakan ternak. Sebelum memberi pakan ternak ya teman-teman, kita masak air dulu ya. Masak air itu godok banyu kalau orang Jawa ya. Godok banyu. Kita kan diajari ya mulai kecil ya, dimanapun kita berada itu kan kita memang harus hidup ya teman-teman. Kalau untuk saya seperti ini kan sebenarnya ya buat apa teman-teman ya, ceduk pawon seperti ini ya. Karena kan sekarang udah enak ya teman-teman, ada LPG dan lain sebagainya. Cuman ya karena di rumah kakek nggak ada ya teman-teman. Ya mau nggak mau kan, kalau kita sebagai cucu yang berbakti itu kan membantu ya. Ya seadanya di sini teman-teman. Adanya kayu ya kita pakai kayu. Sebenarnya kalau kakek saya yang mengerjakan ini kan dari tadi udah selesai teman-teman, karena tadi itu udah aku bilangin bahwa nanti tak bantu sekalian aku bikin konten, bilang gitu. Bikin konten itu opo aja, dan ini kan bilangnya gitu kalau orang Jawa tuh. Ya di video mbah kamu kok dilepono YouTube kamu. YouTube itu apa yang kakek saya itu kan nggak tahu YouTube itu apa, kan ya nggak tahu ya teman-teman ya. Yes pokoknya tak bantulah, nanti jangan dikerjakan sendiri, tak kerjani aku aja, aku bilang gitu ya teman-teman. Dan ternyata saya tadi banyak tamu teman-teman di rumah, jadi kesini tuh sampai sore ya. Jadi saya 3:30 ini baru nyampe sini, baru nyampe rumah kakek saya. Dan sebenarnya telat untuk kasih pakan ayam, itu udah telat teman-teman. Tapi karena untuk kebutuhan konten ya nggak apa-apa ya teman-teman. Dan saya tadi dimarahi sama kakek saya karena datang terlambat ya. Kakek saya itu disiplin banget teman-teman. Jadi apapun alasan dan lain-lain itu nggak diterima. Kalau udah waktunya on time ya harus on time teman-teman. Saya itu nggak suka kalau cucunya atau anak-anaknya itu nggak on time seperti itu teman-teman. Jadi memang di keluarga saya itu disiplinnya sangat tinggi. Yang nggak disiplin cuma saya saja teman-teman. Ini kita tunggu sampai panas ya teman-teman ya. Kita carikan kayunya teman-teman. Karena apinya udah menyala teman-teman, kita akan masak air dulu ya teman-teman.
Ini nanti untuk air ini teman-teman, kalau udah panas nanti buat ngecem apa namanya, karak ya teman-teman ya. Kalau di desa itu namanya karak teman-teman. Karak itu nasi, sisa nasi ya teman-teman ya. Itu yang dijemur, dikeringkan ya teman-teman ya. Nanti dikasih dedak sama karak itu, terus dicam sama air ini, air yang udah panas ini, ini teman-teman. Jadi itu pekerjaan rutin kakek saya tiap hari ya teman-teman. Setelah dia pulang dari ladang, jadi ya sore itu seperti ini teman-teman. Kadang juga buat mandi, kalau mandinya kakek itu kan ya jam 5 lebih ya teman-teman ya, setelah semua ternaknya sudah dikasih makan. Karena ternaknya di sini banyak teman-teman, ada lebih dari 100 ekor ayam ya yang dipelihara oleh kakek saya. Jadi ya tiap hari itu masak air seperti ini. Ini tadi kan kakek keluar ya teman-teman ya, sama istri saya tadi keluar cari makanan katanya. Karena untuk cucunya ya. Terus apa namanya? Untuk buyutnya, untuk anak saya kan buyutnya ya teman-teman. Cari jajan untuk buyutnya. Tadi keluar cari jajan. Dan saya juga nyariin panci yang dibuat nanak air ini teman-teman, nggak ketemu. Dan ini saya pakai aja lah, random aja lah. Masa kita udah buat konten nyalain api seperti ini terus pancinya nggak ada, kan ya lucu ya teman-teman ya. Ini nggak tahu ini panci buat apa, wes. Pokoknya tak pakai, kalau nanti kalau dimarahi karena hitam semua ya resiko ya teman-teman ya. Bandel ini cucunya ya teman-teman ya. Karena saya cari kok nggak ketemu dari tadi gitu loh teman-teman. Wah, ini kok mati ya? Terus ini gimana teman-teman, kok mati ini ya? Ini kipasnya mana nih kipasnya ini? Kadang semangat bikin konten, pancinya nggak ada. Kayaknya ini panci yang dibuat anak nasi tiap hari ya kayaknya teman-teman. Saya pakai untuk di sini. Nanti kalau dimarahi karena hitam semua pancinya ya urusannya nanti saja teman-teman. Yang penting kita bikin konten dulu ya. Oh, udah nyala teman-teman. Ya akhirnya nyala. Selamat sore ya untuk semua teman-teman saya. Selamat beraktivitas. Kita ngobrol-ngobrol aja ya teman-teman ya. Hidup di desa ya, judulnya ini hidup di desa teman-teman. Jadi karena tadi ada longgar waktu ya teman-teman, kita berkunjung atau silaturahmi ke rumah kakek ya teman-teman. Karena kan kita nggak satu rumah, jadi kita berkunjung sebisa mungkin ya teman-teman, karena orang tua ya memang harus kita perhatikan ya sebisa mungkin lah di tengah kesibukan kita ya, di tengah sibuk-sibuknya kita itu ya memang harus menengok lah orang tua. Ini kontennya kok mau mengarah ke acara ceramah-ceramah ya teman-teman ya. Karena tadi longgar ya kita main ke rumah kakek. Terus tadi sebenarnya ya pagi itu udah dikasih tahu sama tetangga, katanya saya disuruh untuk main ke rumah kakek karena kakek mau apa namanya, mau memotong hewan ya, mau memotong ayam gitu loh teman-teman. Saya disuruh bantu untuk mengantarkan hasil potongannya itu, karena kan dikirim ke salah satu pelanggannya teman-teman, dan pelanggannya itu lumayan jauh ya. Kalau dulu kakek saya sewaktu masih muda itu diantar sendiri teman-teman, jalan kaki ya, karena orang zaman dahulu itu kan kuat-kuat ya, jadi orang itu ya jalan kaki kemana-mana teman-teman. Kalau sekarang mah ya buru-buru ya teman-teman ya, buat apa kita jalan kaki.
Kita naik motornya enak ya, cepet ya, karena orang sekarang kan ya kepinnya mobile, kepinnya cepet. Tapi kalau zamannya kakek saya ya semua dilakukan dengan jalan kaki teman-teman. Jadi menempuh radius sekitar 15 kilo 10 kilo itu udah biasa jalan kaki teman-teman. Ya kalau orang kita yang sekarang ini teman-teman jalan gerak jalan 10 kilo 15 kilo 20 kilo itu kan rame ya. Ya karena memang udah nggak ada istilahnya orang jalan kaki ya teman-teman ya. Jadi makanya sampai dibuat olahraga seperti itu. Sambil nunggu airnya panas ya teman-teman ya, nanti kita ngobrol-ngobrol sambil kita bikin video ya teman-teman ya. Enggak, untuk sore ini saya nggak akan bilang saya bahwa saya ganteng ya teman-teman ya, karena saya standar ya teman-teman ya, standar orang Asia ya teman-teman ya, hitam manis ya teman-teman ya. Kalau saya itu udah hilang manisnya teman-teman, jadi sisa hitamnya saja. Ini Bang Aras TV ini mesti jengkel teman-teman kalau saya bikin konten seperti ini teman-teman. Ya karena Bang Aras tuh merasa kalah saing ganteng dengan saya, jadi ya seperti itu, Bang Aras mesti suka jengkel ya. Aktivitas teman-teman hari ini apa saja? Nanti bisa isi di kolom komentar ya, untuk meramaikan kolom komentar saya. Nanti ditulis ya aktivitas di sore hari saya tadi seperti ini, bla 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 bla, ditulis ya teman-teman ya, biar kolom komentar saya itu ada isinya teman-teman, biar ada yang datang, ada yang mengisi kolom komentar itu kan. Karena tujuan dari YouTube memberikan kolom komentar kan ya untuk saling mengisi teman-teman. Nanti tulis di kolom komentar ya. Gak tahu ya teman-teman ya, kalau saya ngonten ini kayak merasa ganteng banget gitu ya teman-teman ya, karena banyak yang bilang ya, orang yang bilang gitu. Ini konten apaan ini? Sambil kita tengok apinya ya teman-teman ya, apinya masih nyala. Hari pagi itu saya senggang ya teman-teman, saya libur hari ini karena siang tadi kan saya nganterin ibu mertua untuk kontrol ya teman-teman ya. Jadi setelah habis hari nganterin kontrol jam setengah 12 tadi, jam setengah 2 udah selesai, terus jam 2 kita pulang, kita sholat zuhur, mandi, terus kita berangkat ke rumah kakek ini teman-teman. Tapi mau berangkat jam 2 tadi itu kita terhadang oleh tamu teman-teman. Ada tamu beberapa yang datang gitu untuk beli-beli bibit gitu ya. Jadi baru nyampe rumah kakek itu setengah 4 sore teman-teman. Ya setengah 4 lebih, hampir jam 4 tadi. Dan kakek udah marah tadi. Kalau orang kakek-kakek saya dahulu-dahulu itu memang orangnya keras-keras ya teman-teman. Dia memang budaya disiplinnya itu tinggi. Kalau bilang saya jam 2 datang ya memang harus jam 2. Kalau jam 2 lebih gitu ya marah, pasti marah teman-teman. Dan marahnya orang tua zaman dulu itu kan memang seperti itu ya teman-teman. Itu yang membuat karakter kita menjadi kuat seperti ini teman-teman. Kalau anak sekarang kan ya dikerasi dikit ya lembek ya teman-teman ya. Tapi memang zaman udah berubah teman-teman, kita nggak bisa memaksakan kehendak kita ya seperti kakek-kakek kita dahulu ya. Saya terhadap anak-anak saya juga nggak ngekang ya teman-teman ya. Jadi juga nggak terlalu keras juga. Ya keras ya kadang longgar gitu teman-teman. Jadi kita sesuaikan dengan zamannya. Terus apa lagi ya temanya teman-teman ya, ini bikin video kalau bisa durasinya 30 menit dan harus ada tema yang dibicarakan. Dan saya nggak punya tema hari ini teman-teman. Jadi mengalir saja. Oh iya, saya mau cerita saja teman-teman. Gini ya, tadi pagi itu ada pelanggan yang beli teman-teman, tetangga sebelah ya, katakan tetangga desa teman-teman, bukan tetangga sebelah ya, jadi tetangga desa itu beli ke tempat saya teman-teman, beli bibit. Seumur-umur saya itu belum pernah kenal dengan tetangga saya itu, tetangga desa saya itu. Nah beliau itu malah tahu saya itu dari YouTube teman-teman, taunya lihat di
akun Tulen Tabu Lampot ya teman-teman. Waktu itu tahunnya lusa kemarin itu beliau lihat YouTube terus muncul video saya di sana teman-teman. Jadi beliau lihat-lihat, tanya ke anaknya gitu ya, ini di mana kok namanya Turen kan gitu ya. Terus oh ini ada kontak WA-nya gitu. Terus beliau anaknya itu WA ke saya teman-teman, rumahnya Turen mana Pak? Terus saya bilang ya saya di Turen sini kan gitu ya. Terus saya kasih saya share log ya teman-teman, kalau mau lihat bibit langsung saja ke sini, saya bilang gitu, monggo kalau mau main ke rumah gitu ya. Dan akhirnya beliau datang ke sini tadi teman-teman, beserta anaknya juga tadi ya. Lumayan lah beli bibit sampai 12 polybag ya teman-teman ya. Ya alhamdulillah sekali, itu menambah rezeki saya ya teman-teman ya. Kenapa kok saya bercerita seperti itu teman-teman, bahwa efek dari YouTube ini luar biasa teman-teman. Jadi kalau kita punya bisnis atau punya pekerjaan itu teman-teman ya, kita mempromosikan di YouTube ini sangat bagus banget teman-teman. Contohnya saya ya, dalam 2 tahun terakhir ini ya, saya mulai rajin nge YouTube ini teman-teman. Penjualan bibit saya itu mengalami peningkatan teman-teman. Peningkatannya memang belum drastis ya, karena view saya kan ya rendah ya, nggak begitu banyak ya teman-teman ya. Ya paling berapa sih, 100-200 kan gitu view saya ya. Tapi alhamdulillah sekali teman-teman, walaupun yang datang itu 1 orang 2 orang itu mesti beli, dan itu alhamdulillah sekali teman-teman, dan menambah menambah jangkauan pasar kita teman-teman. Jadi efek dari YouTube itu banyak banget teman-teman. Dan alhamdulillah sekali di 2 tahun ini AdSense saya juga cair teman-teman, jadi ada pemasukan gitu loh. Jadi kita dari bisnis ya membantu untuk ajang promosi atau untuk ajang menambah segmen pasar kita ya teman-teman ya. Karena beberapa orang tuh yang nonton YouTube itu kan juga dari kalangan yang usia yang bermacam-macam teman-teman. Ada yang masih bocil, ada yang remaja, ada yang dewasa, dan ada yang setengah dewasa dan sampai seterusnya teman-teman. Dan alhamdulillah sekali saya mendapatkan segmen pasar anak-anak muda teman-teman. Jadi yang di bawah saya gitu, usianya yang suka nonton video-video di YouTube seperti itu, nontonin video-video saya. Jadi ya alhamdulillah sekali teman-teman, dari itu kita bisa menjalankan yang namanya bisnis itu loh teman-teman. Kayak kemarin saja ya, ketika saya panen pepaya beberapa kali ya, panen pepaya, panen cabai itu semuanya tidak kita jual ke pengepul teman-teman. Jadi kita jual lewat WA teman-teman. Ya walaupun ada beberapa misal kita panen terlalu banyak kan ya, tetap kita buang ke pengepul ya teman-teman. Tapi paling enggak dengan membuka YouTube ini atau membuka WA di WA ya teman-teman ya, promo-promo seperti itu menambah jangkauan pemasaran kita teman-teman. Kita bisa menjual barang itu langsung ke end user gitu istilahnya teman-teman. Jadi nggak perlu pakai perantara. Nah kita dapat laba yang lumayan, pembeli juga dapat harga yang lebih murah teman-teman. Karena kita sudah memangkas yang namanya tengkulak, istilahnya seperti itu teman-teman. Jadi untuk semua teman-teman saya yang berbisnis, yang punya usaha, yang punya jasa gitu, mengapa tidak untuk tidak membuat channel YouTube gitu loh. Saya sudah merasakan dalam 2 tahun terakhir ini memang penjualan itu lumayan teman-teman, lumayan banget itu. Ya bukan lumayan ya, ya banyak. Kalau saya bilang banyak memang teman-teman. Saya bisa kirim ke daerah Kalimantan, ke Sumatera. Terakhir itu kita kirim ke mana? Sulawesi. Itu lusa kemarin ya. Dan semua itu kan kalau kita nggak membuka YouTube kan kita nggak bisa jualan ke sana teman-teman. Lah koneknya kan dari mana koneksi kita? Wong kita ini orang desa kan ya teman-teman. Jadi walaupun kita orang desa seperti ini, kita bisa menjual barang ke luar daerah, bahkan luar provinsi juga teman-teman. Bahkan kemarin itu karena saya sering mengirim ya teman-teman ya, saya memakai salah satu jasa kargo, dan saya itu istilahnya tiap 2 hari sekali itu kan kirim ya teman-teman ya, menggunakan jasa kargo itu, dan saya dikasih VIP istilahnya teman-teman. Jadi saya itu disokong penuh sama kargo itu ya teman-teman ya, dikasih VIP. Jadi saya mau barang itu nggak perlu kita kirim teman-teman, jadi diambil langsung ke sini, diambil istilahnya itu pick up ya, pick upnya gratis, diambil
Kalau pengiriman kita banyak, kita dibantu packing, dan packingnya itu gratis teman-teman, dan ya alhamdulillah sekali, itu sangat membantu kita teman-teman. Barang-barang kita dijaga karena kita VIP ya teman-teman ya, istilahnya seperti itu. Saya pikir memang bisnis seperti itu, harus seperti itu ya teman-teman ya, memang harus saling menguntungkan gitu loh. Kita udah disokong dalam hal pengiriman ya, kita ya alhamdulillah sekali. Makanya untuk teman-teman yang punya jasa, punya produk gitu ya, mengapa tidak kita jualan di YouTube teman-teman. Pernah ya saya bercerita teman-teman ya, ini bukan apa namanya, bukan curhat ya, tapi ini cerita teman-teman. Jadi istilahnya itu saya berbagi kepada teman-teman. Saya itu pernah dihina di YouTube ya teman-teman ya, tapi di akun sebelah ya, di akun Turen Tabel 4 ya teman-teman ya. Ada satu orang itu memang dari awal ya, ketika saya mulai YouTube merewesek teman-teman, tapi memang nggak pernah saya blok ya, seperti itu kan tak biarin ya. Cuman biasanya yang komen-komen resek itu saya pin teman-teman. Setelah saya pin itu biasanya itu dihapus sama yang nulis itu teman-teman. Ketika awal-awal dulu nge-YouTube di akun Turen Tabel 4 itu, saya kan sering posting ya, posting barang-barang saya, bibit, pupuk, cangkul dan lain sebagainya, pokoknya alat-alat pertanian dan bibit dan pupuk-pupuk ya teman-teman. Saya tuh dibilangin, jualan kok di YouTube, dasar miskin. Saya itu nggak marah teman-teman, yang seperti itu udah nggak marah ya teman-teman ya, karena mental saya itu udah teruji sekali kalau masalah jualan teman-teman. Saya udah 15 tahun itu jualan teman-teman, jadi kalau hal-hal yang seperti itu udah nggak masuk di perasaan dan kepala saya teman-teman ya. Saya anggap itu yang komen-komen resek itu kan bocil ya teman-teman ya. Kalau orang udah sama-sama berkeluarga, sama-sama pernah rasanya jatuh bangun cari rezeki itu ya nggak akan komen seperti itu. Biasanya malah akan mendoakan, akan menguatkan ya, saling menguatkan, saling memberi semangat. Biasanya kalau orang-orang yang sudah berumah tangga pikirannya jauh lebih dewasa teman-teman. Biasanya yang komen-komen resek seperti itu ya bocil-bocil. Tapi nggak pernah marah ya saya, seperti itu udah biasa banget teman-teman. Itu di awal-awal ya. Terus tapi alhamdulillah sekali di akun-akun Juragan Jambu ini nggak ada yang komen-komen seperti itu teman-teman ya. Karena ya videonya seperti ini, kalau mau dihina ya memang videonya ngeblur seperti ini ya. Kamera yang saya pakai juga standar teman-teman, ini kamera HP ya, saya pakai ini HP Redmi Note 7. Ini udah berpuluh-puluh tahun ini saya pakai teman-teman. Dan mau beli yang baru masih belum kelar ya teman-teman ya, masih banyak tanggungan, jadi kita mendahulukan tanggungan kita. Ini konten apa ini? Konten curhat dan lucu-lucu ini teman-teman ya. Apinya masih nyala ya teman-teman ya, jadi kita nunggu, kayaknya udah panas, jadi mungkin 5 menit lagi udah mulai panas ya teman-teman ya. Karena kalau untuk ngecom karak itu memang harus airnya itu molak-malik ya teman-teman, harus panas mendidih gitu ya. Nanti setelah mendidih kita diamkan sebentar, lalu kita kasihkan ke ternak. Kakek saya ini pelihara ayam ya teman-teman, pelihara ayam dan mentok ya teman-teman. Mentok itu apa ya? Entok ya, kalau bahasa di Jakarta entok mungkin ya. Itu ada 100 teman-teman, ada 100 lebih lah, belum yang kecil-kecil ya, yang gede-gede itu ada 100. Dan kakek saya belum pulang, sama istri saya tadi masih jalan cari jajan untuk buyutnya ya. Untuk anak saya. Dan kita konten saja. Nanti kalau pulang kakek saya pasti marah-marah ke saya, karena ayam-ayamnya dan entoknya itu belum saya kasih makan sampai jam segini. Nggak apa-apa teman-teman, karena kan ya masih apa namanya, masih kita buatkan airnya ya. Nanti kalau saya dimarahi, saya diam saja teman-teman. Kalau saya sama orang tua itu nggak pernah balas ya teman-teman ya. Mau dimarahin gimana, saya cuma diam aja. Paling tersenyum gitu aja ya teman-teman ya. Balik lagi gini ya teman-teman ya, masalah bisnis saya yang tertunjang di YouTube ini memang real seperti itu teman-teman. Kayak kemarin itu ada teman kita dari Sumatera ya, salah satu subscriber juga. Itu beliau itu WA ke saya, pertamanya itu, "Bos, kamu orang mana?" bilang gitu ya. Terus saya balas gitu, "Saya orang Malang, Jawa Timur," gitu. "Kalau kamu jualan bibit itu kalau kirim ke Sumatera bisa nggak?" bilangnya gitu. "Aku belinya kapasitasnya banyak jadi nih," gitu. Bilangnya gitu ya teman-teman ya. Terus aku jawab, aku telepon, karena kalau
seperti itu kan nggak mungkin aku WA ya, aku telepon, oke Pak, mau dikirim berapa, aku bilangin gitu, saya mau sekitar kapasitas 3 hektar jadi sama orangnya bilang gitu ya, aku mau tanam bibit alpukat saja, semuanya aku mau tanam 3 hektar, bilangnya gitu. Oh oke siap. Kalau 3 hektar itu berarti kan bibitnya sekitar 1200 ya teman-teman ya, dengan cara tanam 5 kali 5, 1 hektar isinya 400 teman-teman. Kalau 3 hektar kan ya 1200. Nah kalau 1200 beliau itu menghendaki bibit yang agak gede teman-teman, bibit yang berukuran 1 meteran. Jadi kita kalau 1200 ya kita mau nggak mau kita harus sewa truk teman-teman untuk kirim ke sana. Padahal saya sebelumnya belum pernah teman-teman dapat order yang sampai sebanyak itu kan ya. Paling kapasitas saya berapa sih ya, mungkin 100-200 kan seperti itu ya. Dan dari YouTube ini saya mendapatkan konsumen yang membeli sebanyak itu teman-teman. Nah makanya positif sekali kalau kita nge-YouTube teman-teman. Effortnya itu luar biasa teman-teman, bener effort ya. Saya ngomong tapi nggak tahu artinya teman-teman. Effort itu apa teman-teman? Tulis di kolom komentar ya, effort itu apa ya. Pokoknya efeknya itu luar biasa teman-teman. Jadi saya mendapat customer, mendapat pelanggan baru, itu semuanya dari YouTube teman-teman. Bahkan beberapa penawaran produk pupuk itu juga yang saya jual sebelum-sebelumnya itu kan juga dari YouTube teman-teman. Karena beliau lihat di profil mungkin ya, terus ada nomor WA, bisa dikontak. Sebenarnya kalau ramai itu di offline teman-teman, kalau masalah pupuk ya, karena di tempat saya kan ada bibit-bibit gitu ya, kan banyak pengunjung, kadang banyak tamu juga ya, kadang kan beli bibit ya teman-teman. Terus ya sekalian saja kita jual pupuknya teman-teman. Nah mungkin di online nggak begitu rame, karena pupuk itu kan harganya sama ya, mau di Jawa, di Sumatera kan hampir mirip-mirip ya harganya teman-teman ya, dan labanya juga sedikit gitu loh. Nah mungkin di offline karena beliau beli bibit di tempat saya ya kan sekalian beli pupuknya kan gitu ya teman-teman ya. Jadi makanya di offline itu lumayan sekali teman-teman. Dalam 1 bulan itu udah hampir labanya ya 1 juta lebih lah kalau dari pupuk teman-teman. Itu dari pupuk saja ya teman-teman ya, belum dari bibit gitu kan ya. Terus kita juga kadang tiap bulan itu juga dapat bonus dari AdSense juga kan, kalau kita udah monet ya. Jadi saya pikir itu tuh sangat luar biasa positif. Saya pikir orang-orang yang bermain YouTube adalah sekumpulan orang-orang yang positif ya, jadi bukan orang-orang yang berpikiran negatif. Jadi ya memang harus bersemangat, konten harus bersemangat teman-teman, bikin karya itu harus bersemangat. Dan ketika kita udah mendapatkan kesempatan dan kepercayaan dari masyarakat atau dari penonton kita ya, kita harus menjaga kepercayaan itu teman-teman. Misal kita udah ditransfer nih, misalnya ya, kan kalau yang jauh-jauh itu kan harus transfer dulu saya. Ya mau nggak mau kan kita harus mengirim teman-teman. Gak mungkin setelah kita transfer terus nggak kita kirim. Ya bener orangnya jauh, tapi kan kalau di online seperti ini, ketika kita sudah melakukan kejahatan seperti itu teman-teman, wah kita pasti ya bunuh diri teman-teman ya, pasti kita akan dibully di kolom komentar gitu. Jadi untuk teman-teman yang mau order pupuk atau bibit atau pacul cadong, peralatan pertanian dan sebagainya gitu ya, nggak usah ragu-ragu teman-teman untuk ke tempat saya. Gak perlu ragu-ragu untuk beli di tempat Juragan Jambu ya teman-teman ya, karena ketika teman-teman udah transfer itu adalah kewajiban saya untuk mengirim, pasti saya kirim teman-teman. Dan terima kasih banyak untuk semua teman-teman YouTuber juga ya yang sudah membeli bibit di tempat saya. Ada banyak sekali teman-teman yang support saya, itu kadang juga sering gitu ya teman-teman ya, beli bibit Pak gini you know. Kadang ada dari beberapa channel teman-teman juga bilang, bos saya beli bibitnya gitu ya, oke siap loh, aku si channel iki kan bilang gitu ya. Terus kadang juga saya berterima kasih, kadang kalau transfer duit itu dilebihin gitu ya teman-teman ya, lebih 10.000 lebih 20.000 itu sangat berarti buat saya teman-teman ya. Kita kalau dikasih itu kan ya seneng ya teman-teman ya, ya saya terima dengan alhamdulillah gitu loh teman-teman. Nah kalau orangnya sudah memulai kebaikan seperti itu ya, saya juga nggak mau kalah teman-teman. Nanti bibitnya saya kasih tambah 1 gitu, saya bonusi 1. Jadi sering gitu dapat dari orderan dari teman-teman di YouTube itu juga. Ya alhamdulillah pokoknya orang-orang di YouTube ini orang-orang yang positif teman-teman. Kalau yang negatif ya mungkin main yang lainnya teman-teman ya. Dan alhamdulillah sekali selama 2 tahun ini nge-YouTube ini ya banyak sekali teman-teman, banyak sekali hal-hal positif yang saya dapat.
mau itu penjualan, mau itu apa namanya istilahnya, orang-orang desa itu kalau lihat kita di video di YouTube itu kan, wih keren banget loh, apa kok keren banget lu kayak orang Jakarta ya. Keren bos loh, udah nge-YouTube mana bilang gitu kan ya. Ya kita kan seneng teman-teman seperti itu. Teman-teman gitu ya, kalau ketemu sama saudara kan seperti itu. Wih keren, YouTube-nya udah banyak subscribernya gitu, sudah 1K, sudah 2K, sudah 4K kan. Padahal sebenarnya ya kalau kita paham ya bukan itu tujuan kita teman-teman. Ya itu tujuan kita untuk arah yang lebih gede lagi untuk bisnis kita teman-teman. Kalau AdSense mah bonus ya teman-teman ya. Selalu bersemangat ya untuk semua teman-teman saya yang apa namanya, yang masih bersemangat di dunia YouTube, masih ngonten dan lain sebagainya, yang masih punya mimpi-mimpi di YouTube. Semangat teman-teman, pasti itu tercapai teman-teman. Asal teman-teman semangat pasti tercapai. Doa saya untuk semua teman-teman konten kreator atau semua penonton, sukses teman-teman. Saya doakan sukses. Kita sukses bareng-bareng, kita support bareng-bareng, ya kita sejahtera bareng-bareng gitu loh teman-teman. Kan enak kalau kita sejahtera bareng-bareng, ya kan. Udah ya teman-teman ya, kayaknya udah cukup durasinya teman-teman. Nanti kalau lama-lama itu Bang Aras CS itu pasti marah-marah teman-teman. Katanya ini primer apa live kan seperti itu ya. Oh iya, ini anuternya saya ya teman-teman ya. Jadi kalau saya itu mau menutup acara itu mesti saya memperlihatkan ini sepil wajah yang ganteng ini teman-teman ya. Nah ini wajah-wajah saya teman-teman, ini yang ganteng banget ya, keren ya. Ini Bang Aras ini pasti rame ini nanti pokoknya dia jengkel banget teman-teman kalau saya begini, kalau sepil wajah seperti ini teman-teman. Makasih ya untuk semua teman-teman yang sudah nonton. Saya selalu untuk semua teman-teman saya, semangat konten teman-teman, semangat berkarya pokoknya. Apapun yang teman-teman lakukan, semoga sukses. Tuhan bersama teman-teman. Tetap positif ya teman-teman. Saya akhiri videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Juragan Jambu.